Segenap Majelis Gereja Toraja Jemaat Biringkanaya dengan penuh sukacita mengucapkan selamat pagi dan salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian. Pemberitaan firman Tuhan pada ibadah saat ini akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Manase Dirandan STH. Alangkah indahnya persekutuan yang dibangun dalam kasih Kristus. Sebagai keluarga Allah, mari kita saling menyapa dengan penuh kasih. Kau saudaraku dan kau sahabatku. Kita dipersatukan di dalam Kristus. Sebab itu, jangan ada pembedaan. Sebagaimana tema pada minggu ini. Marilah kita berdiri dan menyanyikan Hari Ini Kurasa Bahagia.
Bapak, Ibu, saudara-saudara sidang jemaat Tuhan, ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu dan besertamu juga. Sidang jemaat yang kekasih, kita akan bermazmur dari Mazmur 125 ayat 1 hingga ayatnya yang kelima. Mazmur 125 ayat 1 hingga ayatnya yang kelima. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan adalah seperti gunung Sion yang tidak goyang, yang tetap untuk selama-lamanya. Yerusalem, gunung-gunung sekelilingnya. Demikianlah Tuhan sekeliling umatnya, dari sekarang sampai selama-lamanya. Tongkat kerajaan orang fasik tidak akan tinggal tetap. Di atas tanah yang diundikan kepada orang-orang benar, supaya orang-orang benar tidak mengulurkan tangannya kepada kejahatan. Lakukanlah kebaikan ya Tuhan kepada orang-orang baik, dan kepada orang-orang yang tulus hati. Tetapi orang-orang yang menyimpang ke jalan yang berbelit-belit, kiranya Tuhan mengenyahkan mereka bersama-sama orang-orang yang melakukan kejahatan. Damai sejahtera atas Israel. Amin. Ada damai sejahtera Allah. Yang memungkinkan untuk berdiri, saya persilakan untuk berdiri. Dan bersama-sama kita akan mendengarkan perintah mengasihi. Dari Roma pasal 13 ayat 9 sampai 10 demikian. Karena firman, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Kasih Allah pengikatnya.
Disilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita akan menyatakan pengakuan dosa kita di hadapan Tuhan. Jemaat Tuhan, dalam kerendahan hati, marilah kita mengakui dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Tuhan memberi perintah supaya kita saling mengasihi. Kita telah menerima teladan kasih dari Yesus Kristus yang memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi manusia yang berdosa. Namun ada kalanya kita tidak menaati perintah itu, kita tidak mengikuti teladan kasih Kristus. Kita masih sering memandang muka, menerima orang lain sebagai sesama, ketika mereka adalah orang-orang yang dekat dengan kita atau mereka yang kaya dan terpandang. Kita menolak memberikan senyum, mengulurkan tangan, dan menyatakan kasih kepada orang-orang yang terpinggirkan. Marilah setiap pribadi menyesali dosanya dan memohon pengampunan kepada Tuhan. Tuhanku, bila hati kawanku. Karena itu dengarkanlah berita anugerah. Berbahagialah bagi setiap kita yang mau mendengarkan firman Tuhan dan hidup sesuai dengan jalan yang ditunjukkannya. Terimalah berita anugerah dari Tuhan yang diambil dari Efesus pasal 4 ayat 31 sampai 32. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Bahagia di hatiku. Kita akan memberikan persembahan syukur kita
dengan nats persembahan dari Mazmur 126 ayatnya yang kelima mengatakan bahwa orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Pakailah waktu anugerah Tuhan. Kita doakan persembahan syukur kita. Bapa di surga, kami bersyukur bahwa Engkau telah melibatkan kami dalam pekerjaan-Mu melalui persembahan yang telah kami persembahkan, yang kami ambil dari berkat-Mu juga. Ajar kami untuk menggunakan dengan baik apa yang sudah diberikan dan yang masih ada pada kami. Kiranya persembahan ini akan membawa hormat dan kemuliaan bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kini ku ingin bersyukur kepadamu sebulan hati. Kita akan bersama-sama mendengarkan akan firman Tuhan sebagaimana yang telah diatur oleh Badan Pekerja Sinodi Gereja Toraja. Bacaan pertama dari Amsal pasal 22 ayat 22 sampai 29. Dan kemudian bacaan yang kedua Yakobus pasal 2 ayat 1 sampai 13. Dan bacaan yang ketiga dari Injil Markus pasal 7 ayat 24 sampai 30. Sebelumnya mari kita mohon pimpinan Roh Kudus, kita berdoa. Terpujilah nama-Mu Tuhan atas segala kebaikan-Mu yang Kau nyatakan bagi kami dalam sepekan lamanya. Dan di hari Minggu ini yang adalah hari pertama dalam pekan ini,
Engkau kembali bersama-sama memberikan kami kesempatan untuk menyatakan ketaatan dan kesetiaan kami untuk menyembah Engkau. Dan dalam ibadah ini Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami percaya pantauan Roh Kudus akan terus kami alami dan memberikan kami hikmat untuk membuka pikiran, hati, dan hidup kami untuk diisi oleh firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami Allah Roh Kudus, sesungguhnya setiap kami anak-anak-Mu mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam Kristus yang adalah firman yang hidup, kami datang berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Pembacaan kita yang pertama dari Amsal 22 sampai 29. Firman Tuhan. Janganlah merampasi orang lemah karena ia lemah, dan janganlah menginjak-injak orang yang berkesusahan di pintu gerbang. Sebab Tuhan membela perkara mereka dan mengambil nyawa orang yang merampasi mereka. Jangan berteman dengan orang yang lekas gusar. Jangan bergaul dengan seorang pemarah, supaya engkau jangan menjadi biasa dengan tingkah lakunya dan memasang jerat bagi dirimu sendiri. Jangan engkau termasuk orang yang membuat persetujuan dan yang menjadi penanggung hutang. Mengapa orang akan mengambil tempat tidurmu dari bawahmu, bila engkau tidak mempunyai apa-apa untuk membayar kembali? Jangan engkau memindahkan batas tanah yang lama yang ditetapkan oleh nenek moyangmu. Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina. Pembacaan kita yang kedua dari Yakobus 2 ayat 1 sampai 13. Saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus, Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Sebab jika ada seorang masuk ke dalam kumpulanmu dengan memakai cincin emas dan pakaian indah, dan datang juga seorang miskin ke situ dengan memakai pakaian buruk, dan kamu menghormati orang yang berpakaian indah itu dan berkata kepadanya, silahkan Tuan duduk di tempat yang baik ini. Sedangkan kepada orang yang miskin itu kamu berkata, berdirilah di sana, atau duduklah di lantai ini dekat tumpuan kakiku. Bukankah kamu telah membuat pembedaan di dalam hatimu dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat? Dengarkanlah, hai saudara-saudara yang kukasihi. Bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada barang siapa yang mengasihi Dia? Tetapi kamu telah menghinakan orang-orang miskin. Bukankah justru orang-orang kaya
yang menindas kamu dan menyeret kamu ke pengadilan? Bukankah mereka yang menghujat nama yang mulia, yang olehnya kamu memiliki Allah? Akan tetapi, jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, kamu berbuat baik. Tetapi jikalau kamu memandang muka, kamu berbuat dosa. Dan oleh hukum itu menjadi nyata bahwa kamu melakukan pelanggaran. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Sebab ia yang mengatakan jangan berzina, ia mengatakan juga jangan membunuh. Jadi jika kamu tidak berzina tetapi membunuh, maka kamu menjadi pelanggar hukum juga. Berkatalah dan berlakulah seperti orang-orang yang akan dihakimi oleh hukum yang memerdekakan orang. Sebab penghakiman yang tak berbelas kasihan akan berlaku atas orang yang tidak berbelas kasihan, tetapi belas kasihan akan menang atas penghakiman. Amin. Haleluya. Untuk berdiri, saya jemput untuk berdiri. Lalu kemudian kita melanjutkan pembacaan kita dari Injil Markus pasalnya yang ke-7 ayat 24 sampai ayatnya yang ke-30. Injil Markus pasal 7 ayat 24 sampai ayatnya yang ke-30. Ya, kalau kita sudah dapatkan, mari kita perhatikan dan saya bacakan untuk kita semua. Dengan judul perikop perempuan Siro-Fenisia yang percaya. Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke arah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya. Tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Malah seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia, lalu datang dan tersungkur di depan kakinya. Perempuan itu seorang Yunani bangsa Siro-Fenisia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Tetapi perempuan itu menjawab, "Benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak." Maka kata Yesus kepada perempuan itu, "Karena kata-katamu itu, pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu." Perempuan itu pulang ke rumahnya, lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Sabdamu.
Silahkan duduk kembali. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Hari Minggu ini adalah hari Minggu pertama di bulan ini. Dan kemudian melalui perikop pembacaan kita oleh Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja telah menentukan satu pokok penekanan. Jangan ada pembedaan. Jangan ada pembedaan. Ya, pembedaan dengan perbedaan, saya kira ya kita sama-sama ya mengetahuinya, bahwa antara kedua kata itu ya tidak sama, sekalipun berasal dari akar kata yang sama. Ya, namun punya pengertian yang sangat berbeda. Dan kemudian dalam kedua kata ini ada sebuah pertanyaan, yang mana di antara kedua ya kata itu yang tidak disetujui oleh Allah dan yang disetujui oleh Allah. Dan pastilah kita mengatakan bahwa kata perbedaan ya disetujui oleh Allah. Ya, karena memang sejak dari dulu Allah menciptakan langit, bumi, laut dan segala isinya itu dengan perbedaan-perbedaan. Ya, jadi kalau ada sekelompok orang yang tidak menerima perbedaan yang terjadi di muka bumi ini, maka itu berarti ya menolak apa yang telah dirancangkan dan diciptakan oleh Tuhan. Ya, dan kemudian yang tidak disetujui dan ditolak oleh Allah ialah pembedaan itu sendiri. Ya, karena ini menyangkut soal sikap atau kelakuan untuk membedah-bedakan orang, baik itu dari segi pangkat, harta benda, ya status sosial, dan sebagainya dan sebagainya. Nah, pertanyaan mengapa demikian? Ya, karena memang sejak dari awal Tuhan tidak pernah melakukan pembedaan. Kasihnya itu secara universal, secara menyeluruh. Ya, terlebih khusus kepada umat manusia. Ya, karena itu tidak heran Bapak Ibu saudara-saudara kalau Amsal ini muncul yang menjadi kitab penertiban. Ya, kitab Amsal ini dikenal sebagai ya kitab penertiban. Apa yang mau ditertib, apa yang ia mau tertibkan? Yang ia mau tertibkan ialah seluruh kehidupan umat manusia, atau dengan kata lain semua bidang kehidupan umat manusia. Ya, termasuk di dalamnya dunia peribadahan. Ya, melalui Amsal ini mau mengatakan bahwa Tuhan menginginkan supaya umatnya itu menertibkan hidupnya dalam beribadah, dalam menyembah Tuhan. Jangan dikacaukan dengan apa-apa yang ada di luar.
Ya persoalannya ialah bahwa ya untuk kondisi kita sekarang ini sangat sulit bagi kita untuk dengan sungguh-sungguh menertibkan diri kita dalam beribadah. Ya karena berbagai macam pengaruh. Ya termasuk diantaranya adalah pengaruh alat canggih yang kita miliki. Ya kalau misalkan sudah ada bunyi aplikasi kah atau nada panggil, ya segera kita buka lalu kemudian ya mengabaikan ibadah itu. Atau sementara ibadah ya membuka ya aplikasi-aplikasi yang menjadi kesenangan kita. Apalagi dengan ibadah-ibadah live streaming seperti ini, ya apalagi kalau kita di luar gedung gereja, waduh ini repot untuk kita menertibkan diri. Banyak hal yang mengganggu kita. Ya termasuk mungkin ya masakan kita di rumah yang belum selesai kita masak, yang mengganggu. Atau mungkin binatang peliharaan kita, kucing mungkin mengganggu makanan kita di meja. Nah, ini mengganggu. Ya, dan berbagai macam hal yang mengganggu ibadah kita, lalu kemudian ibadah itu tidak berlangsung sebagaimana yang diharapkan. Nah, itulah yang Tuhan inginkan kepada segenap umat manusia, terlebih khusus kepada ya umat Tuhan, untuk menertibkan hidupnya bukan hanya pada bidang peribadahan, lalu kemudian ia menyatakan ketaatan dan kesetiaan ini menertibkan dirinya. Ya tetapi sekali lagi saya katakan seperti yang diharapkan oleh kitab Amsal, ya supaya kita ya menertibkan hidup kita dalam berbagai bidang kehidupan. Ya termasuk dalam dunia politik. Ya banyak orang ketika terjun dalam dunia politik tidak bisa menertibkan dirinya. Ya mengapa? Ya karena politik itu dianggap jahat, padahal dalam pengertian aslinya bagus sekali. Untuk menjaga keamanan kota, untuk menjaga kesejahteraan bersama. Bukankah itu baik? Tetapi sebagaimana saya katakan tadi, ya ketika orang masuk dalam dunia politik lalu kemudian mereka tidak bisa menertibkan dirinya, sama seperti ketika ya mereka menertibkan diri ketika melakukan ibadah. Ya demikian juga pada bidang-bidang yang lain, hubungan dengan sesama. Ya bagaimana orang tua menertibkan diri untuk memelihara, menjaga, menuntun anak kekasih kepada jalan yang Tuhan kehendaki. Dan mereka tetap terpaut kepada Tuhan dalam segenap hidup. Demikian pun juga dengan anak-anak secara tertib untuk menghargai dan menghormati, menempatkan orang tua sebagai orang tua yang harus mereka hargai dan hormati. Demikian juga dalam dunia kerja. Ya, kita dipanggil untuk secara tertib untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab kerja dan pelayanan. Ya, baik itu dalam lingkup kita sebagai gereja dan umat Tuhan maupun dalam ya lingkup pemerintahan dan swasta dan sebagainya. Ya, semua dipanggil untuk menertibkan dirinya. Demikian juga dalam bidang usaha. Ya, saling membangun dan saling menguntungkan satu dengan yang lain. Ya, tidak hanya menguntungkan pada satu pihak. Ya, tetapi semua pihak diuntungkan. Ya, kalau hal itu terjadi, itu berarti kita sudah berusaha untuk menertibkan diri untuk ya mengembangkan bidang usaha. Ya demikian juga ya dalam dunia pengadilan. Ya dituntut untuk menertibkan diri. Keputusan pengadilan tidak boleh tebang pilih. Orang sering mengatakan hukum itu biasa,
Iya. Tumpul ke atas kah atau tajam ke bawah? Ya, tumpul ke atas ya. Tajam ke bawah. Tumpul ke orang-orang yang punya kekuatan. Ya, tetapi tajam kepada orang-orang lemah. Terlebih khusus kepada orang-orang yang termarginalkan. Ya, dan itulah Bapak Ibu saudara-saudara yang diserukan oleh Amsal. Ya, dengan mengatakan, ya di situ ada beberapa jangan-jangan. Ya, ada 4. Ya, kata jangan di situ. Ya, jangan berteman dengan orang yang lekas gusar. Ya, gusar itu paralel dengan marah, lekas marah. Jangan engkau termasuk orang yang membuat persetujuan, persengkokolan yang tidak benar. Dan kemudian di situ dikatakan jangan engkau memindahkan batas tanah yang lama. Wah, ini biasa terjadi. Ya, termasuk di kalangan kita sebagai umat Tuhan. Anna ta'emu tu puang atau disikatonan. Ya, biasa mau ya kurang tahu juga ini patok ini bisa berjalan, ada kakinya. Iya, jalan. Nah, labang sisi di setiap tahun. Iya. Apalagi kalau persawahan, tanah persawahan itu gampang sekali. Naik ke mutu panampuna, naik itu panampuna, naik itu panampuna dan sebagainya. Ya, dan kalau ada kepentingan umum, nah aku tahu kumua, ya mui di le itu barokona, noka duka, ya, dan sebagainya. Ya, dan mudah-mudahan diantara kita sebagai warga jemaat di ya Beringkanaya tidak punya sikap sedemikian. Hal ini pun juga ditentang oleh Tuhan. Mengapa? Karena kita merampas hak orang. Ya, merampas hak orang. Dan itu adalah kekejian bagi Tuhan. Ya, terlebih khusus pada ayatnya yang ke-22, janganlah merampasi orang lemah karena ia lemah. Dan janganlah menginjak-injak orang yang berkesusahan di pintu-pintu gerbang. Ya, banyak orang lemah. Ya, tetapi tidak semua orang lemah itu diinjak-injak haknya. Ya, ada orang yang sangat gampang diinjak-injak haknya, dan siapa-siapa yang dimaksudkan. Yang pertama, anak-anak yatim. Yang kedua, janda-janda. Yang ketiga, orang-orang asing. Ya, mengapa mereka ini menjadi sasaran empuk? Kita tahu sendiri Bapak Ibu saudara-saudara. Ya, anak yatim piatu berarti anak yang sudah tidak punya ayah dan ibu. Kita salah. Memberikan susia. Sudah tidak ada lagi orang di mana mereka menggantungkan hidup. Ya, tak emu indokna, tak emu ambekna. Nah, dipasusi pakasian to. Orang yang merasa kuat ya sekalipun kasihan ada mungkin ya tanah ditinggalkan oleh orang tuanya. Tetapi mereka lemah. Lalu mereka diinjak-injak, dirampas apa yang menjadi hak mereka. Ya, untung bagus kalau sudah dewasa, tapi kalau sudah masih anak-anak, kasihan. Nah, siapa lagi yang mempedulikan mereka kalau bukan yang kuat, memberikan perlindungan.
Jadi orang miskin sudah semakin jatuh miskin. Dan itu sangat ditentang oleh Tuhan. Demikian juga dengan janda-janda. Mengapa janda-janda? Kalau janda-janda dulu pada zaman Amsal lah kata kalau begitu, ya tidak sama dengan janda yang ada sekarang. Iya toh? Ya kalau janda-janda sekarang ini mantap. Tidak seperti dulu. Ya kalau dulu memang ibu-ibu itu sangat menggantungkan hidupnya pada suami. Pasif. Nah tayo mo amben anakna minda palandakaran ni kande. Apalagi kalau ada anak yang masih kecil. Beban luar biasa. Na tirorok ko pikir tahu. Ya dan memang waktu itu Bapak Ibu saudara-saudara, para janda ini ya miskin sekali. Ya apalagi kasihan kalau ya dirampas apa yang menjadi hak mereka. Demikian juga dengan orang asing. Ya yang dimaksudkan dengan orang asing ialah orang yang tinggal bersama dengan ya orang-orang Yahudi yang bukan orang Yahudi. Ya mungkin dipekerjakan sebagai asisten rumah tangga. Atau orang yang datang di daerah itu tentu tidak punya tanah, tidak punya ya rumah atau tidak ada tempat. Tidak ada pekerjaan, mau kerja tidak ada yang mau terima. Ya, lalu kemudian Amsal mengatakan semua itu harus dipedulikan oleh umat Tuhan. Tidak boleh tidak. Nah, dalam kaitan dengan itulah Bapak Ibu saudara-saudara, maka Yakobus sangat menegaskan menyangkut soal pentingnya jemaat untuk saling peduli satu dengan yang lain. Saling memperhatikan satu dengan yang lain. Saling mengasihi satu dengan yang lain. Ya dan karena itu, ya Yakobus di sini katakan, saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus, Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Janganlah iman kita ini kita kerjakan dengan memandang muka. Lalu kemudian ada seorang muda ya datang bertanya, Pak Pendeta, bagaimana kasihan kami ini yang belum menikah, yang belum punya pacar. Nah sementara kita ini dilarang untuk memandang muka. Ya kalau memandang muka seperti itu, ya bukan seperti yang dikemukakan di sini, silakan. Ya, jangan memandang belakangnya, jangan memandang betisnya, jangan memandang takeana. Jangan memandang rambutnya. Tapi pandanglah wajahnya. Lihatlah wajahnya. Ya sebab kita mengenal orang bukan dari betisnya, bukan dari rambutnya. Atau Ibu Naomi mengenal orang dari rambutnya kah, atau dari belakangnya kah, atau dari kepalanya kah, atau dari betisnya? Ya, tapi kita mengenal orang dari latar mukanya, bukan dari latar belakangnya, tetapi latar mukanya. Mengapa demikian? Supaya kita tidak keliru. Silahkan itu. Ya, saya dengan istri saya tidak mungkin jadi kalau kami tidak saling memandang muka. Ya, demikian pun juga dengan Ibu Pendeta. Ya. Dengan suami kekasih tidak akan mungkin jadi kalau tidak saling memandang muka. Justru karena kita saling memandang muka, ya jadi.
Ya jadi anda dem tuna kalau penami terlebih khusus dari itu mengurang, ya silakan saling memandang sebagai anggota jemaat. Ya tuh, ya supaya anda tidak keliru. Ada wajah umat Tuhan di situ, pandang dia. Ya, gunakan itu mata. Ada istilah klasik mengatakan, ya apa itu? Dari mata? Oh, dari mana datangnya cinta? Dari hati? Dari mata turun ke hati. Gunakan baik-baik. Ya dalam kaitan dengan Yakobus bukan itu yang dimaksudkan. Ya tetapi memandang muka di sini ialah bahwa membedakan orang berdasarkan status sosialnya, berdasarkan kekayaannya, berdasarkan pangkatnya atau golongannya, berdasarkan pakaiannya, berdasarkan penampilannya. Iya. Pilih kasih. Ya dan karena itu ada pengandaian di sini disebutkan. Sebab jika ada seorang masuk ke dalam kumpulanmu dengan memakai cincin emas dan pakaian indah, dan datang juga seorang miskin yang di situ dengan memakai pakaian buruk, dan kamu menghormati orang yang berpakaian indah itu dan berkata kepadanya, silahkan Tuhan duduk di tempat yang baik ini. Sedang kepada orang miskin itu kamu berkata, berdiri di sana. Atau duduklah di lantai. Duduk di tempat tumpuan kakiku. Ya, Yakobus mengatakan, engkau sudah melakukan pembedaan di dalam hati. Ya, di mana hal ini harus dipraktekkan? Dalam semua bidang kehidupan. Untuk tidak memilih kasih. Ya, seperti yang dinyatakan oleh orang-orang yang lain. Kita harus praktekkan dalam persekutuan kita sebagai gereja dan jemaat. Ya kalau kita sudah bisa mempraktekkan hal ini dalam kehidupan kita sebagai warga gereja dan jemaat, saya yakin dan percaya bahwa di semua bidang kehidupan kita pun juga kita bisa praktekkannya. Apapun alasannya. Ya karena itu ia mengatakan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kalau hal itu kita lakukan, maka sesungguhnya kita sudah berbuat baik. Ya dan oleh karena itulah Bapak Ibu saudara-saudara, apa sebenarnya pesan yang harus yang disampaikan oleh firman Tuhan hari ini? Yang ia mau sampaikan bagi kita ialah bahwa setiap umat Tuhan, termasuk kita yang ada di jemaat Biringkanaya ini, untuk menjaga keutuhan persekutuan kita dengan jemaat yang lain. Menjaga keutuhan persekutuan ini dengan tidak memilih kasih. Kita saling mempedulikan satu dengan yang lain. Ya sebab kalau tidak demikian, ada bahaya yang terjadi, yang mengintip, yaitu jemaat akan terserak. Nah oleh karena itulah Bapak Ibu saudara-saudara, adalah merupakan tanggung jawab Bapak Ibu saudara dan saya, sama seperti yang telah dinyatakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ya kepada seorang perempuan dari Syro-Fenisia yang dikenal sebagai orang Yunani yang dalam kesulitan. Ya, Yesus tidak memandang dari status sosialnya. Ya tetapi ia memandang seorang perempuan Syro-Fenisia ini sebagai orang yang harus menerima perhatian dan kepedulian, sehingga ia memberikan solusi, dan perempuan itu
menjadi bersemangat untuk menjalani hidup bersama dengan anaknya yang sudah dipulihkan oleh Yesus. Dan merupakan tanggung jawab kita sebagai warga gereja untuk melakukan hal itu. Keadilan, kebenaran harus tetap ditegakkan. Keadilan, kebenaran, Bapak Ibu, saudara-saudara, tidak cukup untuk dikatakan, tidak cukup untuk direnungkan, tidak cukup untuk ditelah, tetapi keadilan dan kebenaran harus dilakukan. Barulah ada manfaatnya ya bagi orang-orang yang ada di sekitar. Haleluya. Amin. Dan karena itu Bapak Ibu saudara-saudara, jika kita memiliki iman yang sejati, kita tidak boleh pilih kasih. Tidak akan melayani orang berdasarkan potensi yang ada padanya. Misalkan kekayaan dan kedudukan dan pangkat atau penampilannya, lalu kemudian mengabaikan orang miskin atau orang lemah. Kasih Kristen bukanlah kasih tebang pilih, ya, tetapi adalah kasih yang memperlakukan sama bagi setiap orang, karena di hadapan Tuhan semua orang sama. Tidak ada manusia kelas 1, tidak ada manusia kelas 2. Sekali lagi, semua sama di hadapan Tuhan. Sekali lagi saya mengatakan keadilan dan kebenaran tidak hanya direnungkan, tetapi lakukanlah itu. Pertama-tama dalam persekutuan kita sebagai gereja dan jemaat Tuhan. Lalu kemudian kita nyatakan dalam lingkup pelayanan dan pekerjaan dan usaha setiap hari. Amin. Mari kita kembali bersama-sama tunduk kepala, lalu kemudian kita berdoa. Terpujilah nama-Mu Tuhan atas kasih dan kesetiaan-Mu bagi kami. Engkau telah memilih kami sebagai umat-Mu untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan mulia, baik dalam persekutuan kami sebagai gereja dan jemaat Tuhan, juga kami sebagai anggota masyarakat di mana Tuhan tempatkan kami berkarya bagi kemuliaan. Kami yakin kasih Kristus akan tetap menjadi bagian dalam hidup kami, sehingga kasih itulah yang kami wujud nyatakan untuk saling mempedulikan satu dengan yang lain dalam berbagai-bagai perkara yang kami hadapi. Dan itulah panggilan kami sebagai umat-Mu. Sebagai manusia, kami tak sanggup melakukannya kalau bukan Roh Kudus yang bekerja pada diri kami, yang menginsafkan bagi kami untuk melakukan tugas dan tanggung jawab yang mulia ini. Dan kami yakin dan percaya bahwa semua orang menjadi sesama kami dan mengasihi mereka seperti kami mengasihi diri kami sendiri. Itulah perintah baru yang Tuhan Yesus kumandangkan di tengah-tengah dunia ini, terlebih khusus kepada kami umat-Mu, umat pilihan Tuhan yang sudah menjadi tubuh Kristus, yang saling memperhatikan, saling mempedulikan, saling menghargai dan menghormati satu dengan yang lain sebagai anggota tubuh Kristus. Ya Bapa kami di surga, terima kasih atas firman-Mu, dan kami yakin itu akan tetap menjadi pegangan hidup kami dalam pekan ini, dalam kami berkarya bagi kemuliaan Tuhan, dalam persekutuan kami, dan dimanapun Tuhan tempatkan bagi kami untuk berkarya bagi kemuliaan-Mu. Dan kami yakin apa yang kami rencanakan, apa yang kami lakukan, apa yang kami usahakan, apa yang kami layankan, yang berkenan di hadapan Tuhan akan Tuhan berkati dan berguna bagi kemuliaan Tuhan, bagi kami baik secara pribadi maupun secara bersama-sama. Terima kasih Tuhan.
Dan kami bersyukur bersama-sama dengan anggota jemaat Tuhan yang berulang tahun dalam pekan yang lalu, termasuk yang berulang tahun pada hari ini. Seperti yang kau nyatakan kepada Nandito Omega Tinting, Yelius Tangkea, Gladisa Pakan, dan juga kepada Lydia Irianti Silamba. Kami yakin bahwa baik saudara kami yang berulang tahun pada pekan yang lalu dan juga pada hari Minggu ini, Tuhan sempurnakan sukacita mereka, sehingga sukacita mereka menjadi sukacita yang baru, mewarnai perjalanan kehidupan pada kehidupan selanjutnya yang Tuhan anugerahkan. Demikian juga kepada saudara-saudara kami yang mungkin pada pekan yang lalu bahkan pada hari ini Tuhan anugerahkan pertambahan usia pernikahan mereka. Kami pun yakin Tuhan sempurnakan sukacita mereka, sehingga sukacita mereka menjadi baru di hadapan Tuhan, dan rumah tangga mereka menjadi rumah tangga Kristen yang setia kepada Tuhan dalam segenap hidup. Juga kami bersyukur bersama-sama dengan jemaatmu yang mendapatkan kenaikan pangkat, selesai dalam studi, mendapat pekerjaan. Kami yakin dan percaya Tuhan tetap memberikan kekuatan dan kemampuan untuk melanjutkan semua tugas dan tanggung jawab yang Tuhan anugerahkan. Dan juga kepada saudara-saudara kami yang Engkau telah sembuhkan dari penyakit, ketika dalam keadaan sakit berjuang melawan penyakit itu, Tuhan memberikan kekuatan, dan atas lawatan Tuhan dari hari ke hari, lalu kemudian Tuhan sembuhkan dari sakit penyakit. Dan juga ya Tuhan, kepada saudara-saudara kami dalam berbagai kesuksesan untuk menjalani kehidupan, kami syukuri semuanya. Ya Bapa kami di surga, demikian juga kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang berada dalam kelemahan tubuh karena sakit, seperti yang dialami oleh Nyonya Elizabeth Mengoting dalam pemulihan kesehatannya di rumah. Kami yakin dalam pemulihan kesehatan ini Engkau masih tetap memberikan kekuatan, kemampuan untuk menjalani kehidupan ini, mengkonsumsi obat-obatan, baik itu herbal maupun obat rumah sakit dan vitamin-vitamin atau berbagai macam ramuan-ramuan tradisional yang lainnya, sehingga semuanya membuat tubuh Nyonya Elizabeth Mengoting kembali menjadi pulih. Demikian juga ya Tuhan dengan saudara kekasih kami Nyonya Mariana Tiku yang sementara dirawat di rumah. Kami yakin dan percaya Tuhan tetap memberikan lawatan kepada Nyonya Mariana Tiku, sehingga melalui lawatan Tuhan kesehatannya berangsur-angsur menjadi pulih. Demikian juga dengan orang tua kekasih kami Nenek Olin, atau ibu kekasih dari saudara kekasih kami Bapak Enos Bandaso yang sementara dalam keadaan sakit di Palopo. Kami yakin orang tua kekasih kami Nenek Olin, Tuhan tetap jumpai, Tuhan tetap lawat, memberikan penguatan kepadanya untuk menghadapi penyakit yang ia hadapi, sehingga melalui lawatan Tuhan kesehatannya boleh menjadi pulih kembali dan dapat menikmati masa tua yang Tuhan anugerahkan dengan penuh sukacita di hadapan Tuhan. Demikian juga dengan saudara-saudara kami yang lainnya Tuhan, yang kami tidak sempat sebutkan nama mereka satu persatu, baik yang masih dalam keadaan sakit maupun yang masih dalam pemulihan kesehatan mereka. Kami yakin Tuhan senantiasa menjaga mereka dan memberikan kekuatan bagi mereka dalam menjalani proses pemulihan kesehatan mereka. Ya Bapa di surga, demikian juga kami tetap berdoa untuk anak-anak-Mu yang sedang dalam keadaan duka cita karena ditinggalkan oleh orang-orang yang mereka kasihi dari tengah-tengah keluarga dan jemaat.
seperti yang dialami oleh saudara kekasih kami Bapak Markus Pakan, di mana ponaan yaitu Bapak Yurdian Engkau panggil dari tengah-tengah keluarga pada tanggal 3 bulan 9 tahun ini di Toraja. Kami yakin dan percaya Pak Markus Pakan sekeluarga bersama dengan keluarga besar akan Tuhan tetap hiburkan menghadapi realita ini. Demikian juga yang dialami oleh orang tua kekasih kami, Bapak Paulus Parandan sekeluarga, di mana Engkau telah panggil dari tengah-tengah keluarga ada ipar yang meninggal dunia di Toraja pada tanggal 4 atau kemarin. Kami yakin dan percaya Engkau hadir menghibur keluarga untuk menghadapi kenyataan ini. Demikian juga yang dihadapi oleh orang tua kekasih kami, Nyonya Eni Simang Kalit, ya, di mana orang tua kekasih meninggal di Toraja. Kami yakin dan percaya bahwa orang tua kekasih kami, Ibu Eni sekeluarga, Tuhan tetap hiburkan melalui kuasa Roh Kudus, sehingga melalui penghiburan itu dapat menghadapi realita itu dalam kekuatan iman dan pengharapan hanya kepadamu. Demikian juga kepada saudara-saudara kami yang tidak sempat kami sebutkan nama mereka satu persatu, yang mungkin saat ini berada dalam duka cita karena ditinggalkan oleh orang-orang yang mereka kasihi. Kami yakin Engkau datang menghibur mereka satu persatu. Setiap kami ya Tuhan yang terlibat dalam pelayanan pada hari ini, kami yakin Tuhan berkati kami. Roh Kudus kiranya tetap memberikan kami semangat untuk menyatakan pelayanan di tengah-tengah gereja dan jemaat Tuhan, terlebih khusus di jemaat Bering Kanaya ini. Kami berdoa untuk anak-anak kami yang sedang dalam pertumbuhan mereka. Kami tetap berdoa untuk anak-anak muda kami, sehingga tetap menggunakan masa muda mereka dengan penuh sukacita di hadapan-Mu. Bagi mereka yang masih menuntut ilmu Tuhan, kami yakin Tuhan tetap memberkati, memberikan semangat, sehingga apa yang mereka terima baik di sekolah maupun di perguruan tinggi, mereka kelola dengan penuh sukacita untuk menatap masa depan yang Tuhan bentangkan di depan mereka. Kami segenap warga jemaat Bering Kanaya, Tuhan berkati kami sepanjang pekan ini dan seterusnya, sehingga kami dengan penuh sukacita melakukan tugas dan tanggung jawab masing-masing kami. Kami majelis gereja, pengurus OIG, guru-guru sekolah minggu dan para pekerja gereja, kami yakin Tuhan tetap senantiasa memberkati kami untuk menyatakan pelayanan di tengah-tengah jemaat-Mu, dan kami lakukan dengan penuh sukacita di hadapan Tuhan untuk menjaga keutuhan umat-Mu. Dan kami yakin segenap umat-Mu Tuhan berkati dan tetap berdoa kepada kami untuk menguatkan kami untuk melakukan tugas dan tanggung jawab pelayanan di tengah-tengah dunia yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Ya Bapa di surga, kami berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara kami, dan juga berdoa bagi perdamaian dunia, berdoa bagi orang-orang tua kami yang sudah lanjut usia, terlebih khusus mereka yang semakin lemah fisiknya karena faktor usia, dan kami yakin Roh Kudus tetap menguatkan. Ya Bapa di surga, inilah doa kami yang kami sampaikan kepadamu. Beralaskan kasih Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami datang berdoa kepada Bapa di sorga, dan yang tetap mengajarkan kami doa demikian. Bapa kami yang di surga, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terpujilah Tuhan,
bahwa kita dapat menikmati persekutuan dalam ibadah pada saat ini. Dan disampaikan terima kasih kepada semua yang telah mendukung lancarnya ibadah. Terlebih khusus kepada pelayan firman, Bapak Pendeta Manasih Birandan STH. Semoga firman Tuhan yang kita dengar semakin menguatkan iman dan percaya kita untuk memahami bahwa semua orang sama di hadapan Allah. Selamat hari Minggu dan selamat beraktivitas dalam pekan ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Dan saya jemput kita semua untuk bangkit berdiri yang memungkinkan untuk berdiri. Dan kemudian kita mendengarkan petunjuk hidup baru dari Amsal pasal 22 ayatnya yang ke-22. Demikian firman Tuhan. Janganlah merampasi orang lemah karena ia lemah. Dan janganlah menginjak-injak orang yang berkesusahan di pintu gerbang. Kita satu di dalam Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pergilah menyatakan kasih bahwa semua orang sama di hadapan Tuhan. Karena itu, terimalah berkat daripadanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita melayani dan memuliakan namanya dengan sepenuh dan dengan senang hati. Membawa pelita kepada yang gelap, meski dihina dan dilanda duka, karena Tuhan mengutus kita ke dalam dunia.